Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Subhanaka la ilma lana rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bermuajah, bermajelis, berkumpul dalam majelis yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di dalam majelis yang dipelajari tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus lagi masalah tata cara bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, apa yang disampaikan Rasulullah, dan apa yang difahami oleh para ulama kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Fathul Qarib, atau nama lengkapnya adalah Fathul Qaribil Mujib, syarah matan at-taqrib, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah pembahasan malam hari ini kita akan, jika waktunya memungkinkan, kita akan bahas 3 bahasan. Yang pertama tentang pembahasan masalah kulit hewan, kemudian pembahasan yang kedua tentang perkakas atau peralatan yang terbuat dari emas dan perak, dan pembahasan yang ketiga tentang masalah siwak. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pembahasan tentang masalah kulit hewan, di mana di sini al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi ilmi fid dharaini amin. Qala, beliau mengatakan, faslun, pasal yang baru, fi dzikri syai'in, dalam menyebutkan sebagian atau sedikit minal a'yanil mutanajjisah, dari sesuatu yang najis atau barang yang najis, wa ma yathuru minha, dan apa saja yang suci darinya, biddibaghi, dengan sama, wa ma la yathuru, dan apa-apa yang tidak menjadi suci dengan sama tersebut. Intinya adalah tentang masalah kulit hewan. Tentang masalah kulit hewan. Sebelum kita baca ibarah atau qaul dari musannif di sini, secara ringkas saya akan ringkaskan apa yang disampaikan oleh musannif di sini. Baik. Maka kulit hewan dilihat dari jenis hewannya, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, hewannya halal dimakan. Yang kedua, hewannya haram dimakan. Jadi hewan terbagi menjadi 2. Ada yang halal dimakan, ada yang haram dimakan. Halal dimakan ya sapi, jelas ya, sapi, kambing, kerbau, onta, dan sebagainya. Jenis yang kedua yang haram dimakan, ya, haram dimakan yang memiliki kulit. Seperti apa? Seperti hewan-hewan buas, harimau, kucing, kemudian asad, ya, singa, nyambe, nyambe bisa juga. Taib. Untuk poin yang pertama yaitu hewan yang halal dimakan, itu terbagi menjadi 2 lagi. Ada yang disembelih secara syar'i, ada yang tidak disembelih secara syar'i. Jadi hewan yang halal dimakan itu ada yang disembelih secara syar'i, ada yang tidak disembelih secara syar'i. Disembelih secara syar'i itu maknanya adalah nanti ada dalam kajian fikih itu masalah Kitabudz Dzabaih was Sayd, ya,
dalam pembahasan sembelihan. Intinya adalah bagaimana kalau syarat-syarat dalam penyembelihan itu terpenuhi, maka dia masuk hewan yang disembelih secara syar'i. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka dia yang dimaksud dengan hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Nah, dari dua jenis tadi, ya, yaitu hewan halal dimakan yang disembelih secara syar'i, maka kesimpulannya tentang kulitnya, khususnya tentang kulitnya, dia bukan bangkai dan kulitnya tidak najis. Dia bukan bangkai dan kulitnya tidak najis. Demikian pula bagian tubuh yang lainnya, ya, tanduknya, bulunya, dan lain sebagainya. Untuk hewan yang halal dimakan dan tidak disembelih secara syar'i, maka hukumnya bangkai dan kulitnya najis kecuali kalau disamak. Kulitnya najis kecuali apa? Disamak. Ya, kulitnya najis kecuali disamak. Adapun anggota tubuh yang lainnya, maka dia dihukumi bangkai dan najis. Jadi bangkai itu, ya, bangkai ini ya, bangkai ini adalah najis, ya, hukumnya najis, dan yang bisa menjadi suci hanya kulitnya saja. Kembali ke pembagian dari hewan tadi terbagi menjadi dua, yaitu hewan yang halal dimakan dan yang kedua tadi haram dimakan. Ya, haram dimakan. Haram dimakan itu terbagi lagi menjadi dua juga. Bagian yang pertama itu hewan anjing dan babi serta peranakannya. Anjing, babi, dan peranakannya. Bagian yang kedua, hewan yang haram dimakan selain anjing dan babi. Yang haram dimakan selain anjing dan babi. Baik. Untuk yang pertama tadi, yaitu hewan yang haram dimakan dan dia berupa anjing atau babi atau peranakan dari keduanya atau salah satu dari keduanya, maka hukumnya najis secara mutlak, tidak ada yang bisa disucikan, bahkan sampai kulitnya meskipun sudah disamak. Ya, meskipun sudah disamak. Bikin jaket dari kulit babi misalkan, najis. Sudah disamak, sudah ini macam-macam, enggak bisa, najis. Dan seluruh anggota tubuhnya. Kemudian yang haram dimakan tadi yang selain anjing dan babi, ya, tadi kan anjing dan babi dan peranakannya seterusnya. Kemudian bagian kedua adalah yang dia selain anjing dan babi. Ya, selain anjing dan babi itu bangkai secara mutlak. Dalam artian secara mutlak apa? Disembelih atau tidak disembelih, dia bangkai. Maka kalau ada pertanyaan, gimana kalau saya punya kucing, saya sembelih, ya, saya potong jalan makan dan jalan udaranya, ya, syarat sembelihan sudah tidak saya sembelih untuk selain Allah, itu kan sembelihan syar'i sudah, ya, tapi tetap bangkai, ya. Makanya ini disebut bangkai secara mutlak. Maksudnya mutlak adalah baik disembelih atau enggak, tetap bangkai. Nah, karena bangkai hukumnya adalah najis seluruh anggota tubuhnya kecuali kulitnya kalau disamak. Kecuali kulitnya kalau disamak. Ya. Tas dari kulit buaya. Ya. Kalau sudah disamak maka tidak najis, suci. Tapi selain kulit maka najis. Jaket dari bulu bulu harimau misalkan, masih ada bulunya, ada coraknya gitu, ada bulunya, najis. Kenapa? Yang bisa suci hanya kulitnya, bukan bulunya, karena bangkai tubuhnya seluruhnya najis. Baik, sekarang kita masuk ke ibarah atau ucapan dari musannif. Di sini beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, qala
al-musannif rahimahullah taala, wa juludul mayyitati, dan kulit dari bangkai, kulliha seluruhnya, tathuru suci bitibaghi dengan sama, ya, dengan sama, sawaun fi dzalika, sama saja dalam hal tersebut, ya, maitatu makulil lahmi, apakah bangkai hewan yang dimakan dagingnya, wa ghairuhu, dan selain bangkai hewan yang dimakan dagingnya, maksudnya yang haram dimakan, ya. Kemudian beliau, jadi di sini dalam kitab Fathul Qarib, dan ini mazhab Syafi'i dan juga sebagian dari ulama, jadi seluruh kulit hewan bangkai itu bisa suci dengan sama, kecuali tadi kulitnya babi dan anjing. Tapi ini catatannya apa? Kulit, tidak untuk selainnya. Karena ad-dabaq itu hanya berlaku untuk kulit, dan dalam nas hanya disebutkan masalah ad-dibaq, yaitu sama. Apa dalilnya? Ya, dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dubigal ihabu faqat tahur. Idza, kalau dubigha disama, al ihabu kulit hewan, al ihab itu kulit, ya, faqat tahura, maka sungguh dia sudah menjadi suci, ya, sudah menjadi suci. Apa dalilnya kalau itu berlaku untuk semua hewan, bahkan hewan yang haram dimakan? Dalilnya ada di hadis, idza dubigha al ihab. Al ihab itu kalau dalam usul fikih, kita belajar usul fikih, itu ada alif lam. Alif lam salah satu unsur yang menunjukkan kata itu berlaku secara umum, ya, ya, berlaku secara umum. Jadi tidak ada pengecualian, semua kulit, ya, semua kulit. Baik. Kemudian beliau menyampaikan bagaimana tata cara sama ini. Tata cara sama. Beliau mengatakan wa kaifiyatud dabghi, dan tata cara untuk sama ini, an yunza'a fudulul jildi, yaitu dengan menghilangkan unsur-unsur tambahan dari kulit, mimma yu'affinuhu, dari yang bisa membuatnya busuk, min damin wa nahwihi, dari darah dan selainnya. Seperti apa? Sisa daging atau gajih, ya. Bisyai'in harifin, dengan sesuatu yang harif itu yang kuat, ya, sesuatu yang kuat, yang tajam di lisan, ya, tajam di lisan. Baik. Ka'afsin, ya, seperti afs, ya. Afs itu adalah suatu unsur atau suatu zat, ya, yang dibuat untuk menghilangkan untuk menghilangkan daging-daging atau yang semisalnya, ya. Baik. Walau kanal hirrifu najisan, meskipun sesuatu yang digunakan atau zat yang digunakan untuk menghilangkan kotoran dari kulit tadi itu sesuatu yang najis. Kadzaraki hamamin, seperti kotoran merpati. Jadi kalau zaman dulu itu kalau mensamak kulit itu ada yang pakai kotoran merpati, ya. Kafa fid dabghi, maka mencukupi untuk samak tersebut, ya. Tapi dengan syarat, karena itu tadi pakai najis, nanti harus dicuci setelah disamak. Setelah selesai penyamakan maka disuci, karena dia pakai sesuatu yang najis, ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan illa, kecuali jildal kalbi wal khinzir, ya, tadi ini yang sudah kita bahas, kecuali kulitnya
anjing dan babi, wa ma tawallada minhuma au min ahadima, dan apa yang terlahir dari keduanya, ya, peranakan dari anjing dan babi, au min ahadihima, atau peranakan salah satu dari keduanya, ma'a hayawanin tahirin, dengan hewan yang suci. Seperti kalau misalkan ada yang mengawin silangkan antara anjing dengan misalkan kambing, misalkan ada gitu ya. Kalau misalkan ada, tapi tidak menutup kemungkinan, zaman sudah modern, macam-macam sudah bisa dilakukan manusia itu. Fala yadhuru bid-dibaghi, maka tidak bisa menjadi suci dengan sama. Nah, jadi tetap najis. Tetap najis. Kenapa? Karena para ulama mengatakan anjing dan babi itu hidupnya saja sudah najis. Dia hidup itu sudah najis. Apalagi kalau mati. Ya, apalagi kalau sudah mati. Maka berlipat kenajisannya, maka tidak bisa disucikan dengan ad-dabagh atau dengan sama. Nah, itu masalah kulitnya, ya, masalah kulitnya tadi. Kemudian beliau menyebutkan beberapa anggota badan dari hewan, ya, beberapa anggota badan dari hewan selain kulitnya. Seperti apa? Seperti bulunya, seperti taringnya, seperti tanduknya. Beliau mengatakan wa'adhmul maitati, dan tulang dari bangkai, catatannya bangkai ini ya, bangkai. Maka tidak masuk dalam hal ini hewan yang halal dimakan dan disembelih secara syar'i. Maka misalkan di rumah ada tanduk kerbau, apakah najis? Kalau dia disembelih secara syar'i ketika ngambil tanduknya, enggak najis. Tapi kalau tidak disembelih secara syar'i, kerbaunya misalkan mati di sawah, kemudian diambil tanduknya untuk dibuat, ya, di rumah disimpan, maka najis. Karena tidak bisa disucikan dengan apapun. Karena dia masuk apa hukum? Al-maitah. Wa kadzal maitatu, wa sya'ruha, dan juga bulunya. Demikian juga bulunya najisun, maka dia najis. Ya, najisun, maka dia najis. Wa kadzal maitatu, demikian pula bangkai aidzan najisah, dia adalah najis. Maksudnya bukan cuma tulang sama rambutnya, tapi seluruh dari anggota tubuh yang namanya bangkai itu apa? Itu najis, ya. Wa urida biha, dan yang dimaksud dengan bangkai itu apa? Azzailatul hayati bi ghairi dzakatin syar'iyyatin, yaitu hewan yang hilang nyawanya dengan sebab tidak disembelih secara syar'i. Tidak disembelih secara syar'i. Para ulama mengatakan apa dalilnya bahwasanya bangkai ini najis? Para fuqaha ahli fikih mengatakan dalilnya adalah dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat alaikumul maitah. Hurrimat alaikum al-maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Para ahli fikih mengatakan, ya, tahrimu, ya, ma la hurmata lahu wala dharar fihi, ketika ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bukan karena dia sesuatu yang mulia atau terhormat seperti manusia, ya, manusia haram untuk dimakan, ya. Kenapa? Karena walaqad karramna bani Adam, manusia itu mulia, nggak boleh dimakan, ya. Atau karena sebab kedororannya, ya, ada sebab mudarat yang dihasilkan, maka para ulama kemudian mengatakan yadullu ala najasatihi. Kalau tidak disebabkan karena dia sesuatu yang mulia atau sesuatu yang terhormat, atau dia disebabkan karena memberikan mudarat, ya, memberikan mudarat, ya, maka alasan ketiga, doailah ketiga
ya dalam pengharaman tersebut adalah karena sebab najisnya. Ya. Maka banyak dari para ulama yang mengatakan bangkai ini najis, dan bahkan bisa dikatakan jumhur ulama mengatakan bangkai itu najis. Baik. Kemudian beliau mengatakan fala yustathna hina idzin, maka tidak dikecualikan ketika itu janinul mudzakkati, janin dari hewan yang disembelih, idza kharaja min batni ummihi, jika keluar dari perut induknya, maitan dalam kondisi mati, li anna dzakatuhu fi dzakati ummihi, karena sembelihannya janin itu ya ada pada sembelihan induknya, ya. Baik. Maka kalau misalkan sekarang, ya, misalkan sekarang ada hewan, ya, dia melahirkan hewan yang mati, jadi anaknya itu mati, maka dia juga masuk apa? Masuk bangkai, ya. Dia masuk apa? Masuk bangkai, ya. Wa kadza ghairuhu minal mustathnayat al-madhkurati fil mabsutati. Demikian juga, ya, ada beberapa hal yang dikecualikan yang disebutkan dalam kitab para ulama yang lebih panjang lebar dalam hal ini, ya, lebih panjang lebar dalam hal ini, ya. Tsumma stuthniya min sya'ril maitati, kemudian dikecualikan dari bulu bangkai, qauluhu, firman Allah Subhanahu ucapan dari al-matin, illal adami, kecuali dari manusia, fa inna sya'rahu tahirun, maka sungguhnya rambutnya dan bulunya itu suci, kamaitatihi, sebagaimana jasadnya. Nah, kalau manusia kan tidak disembelih secara syar'i, ya, mati kan ya sudah mati. Maka apakah dia juga disebut bangkai, maitah, dalam artian ini maitah, ya, maka disebut maitah. Karena maitah tadi apa kata musannif? Maitah itu adalah, ya, azzailul hayati bighairi dzakatin syar'iyyah. Setiap yang hilang nyawanya bukan karena sebab disembelih secara syar'i. Manusia enggak ada yang disembelih secara syar'i. Maka dia disebut maitah secara fikih dalam pembahasan ini, akan tetapi dia suci, ya, dia termasuk mustathnayat atau sesuatu yang dikecualikan, karena Allah berfirman walaqad karamna bani Adam, ya. Baik, itu pembahasan tentang masalah kulit, ya, masalah kulit dan bangkai dari sisi najis dan tidak najisnya, dari sisi najis dan tidak najisnya. Baik. Sekarang mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat ke-80? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min aswafiha wa ubariha wa asy'ariha tsatsan wa mata'an ilahin." Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan, dan suf itu wool, bulu dari domba, itu namanya suf. Wa min aswafiha wa aubariha al-wabar itu sya'rul ibil, bulu onta, itu wabar. Itu jadi bahasa Arab itu bulu hewan aja namanya beda, ya. Kalau bulunya domba itu apa namanya? Suf. Kalau bulunya onta namanya al-wabar. Wa asy'ariha, dan bulu yang lain, bulu hewan yang lain, ya. Maksudnya bulu dari hewan-hewan yang hal dimakan, atsatsan wa mata'an ilahin, maka dia menjadi apa? Dia menjadi menjadi perkakas, menjadi peralatan, dan menjadi perhiasan hingga waktu yang sudah ditentukan. Jadi, bukankah di sini menunjukkan bahwasanya bulu-bulu tadi itu suci? Karena kan Allah menyebutkan dia digunakan untuk peralatan dan lain sebagainya. Ya, kalau zaman dulu, ya, dia dipakai untuk kemah, dipakai untuk yang masih ada bulunya, ya, dipakai untuk alas tidur atau apa, ya, dan seterusnya. Baik, maka bagaimana menjawab
tentang pertanyaan ini maka para ulama mengatakan bi anna mahmulun ala ma ukhidha ba'da tadhkiyah au fil hayati ala ma huwal ma'hud la halal maitah. Ya. Maka jawabannya yang pertama ada kemungkinan bahwasanya bulu-bulu ini diambil ketika hewan tersebut sudah disembelih, karena biasanya nggak mungkin orang itu ketika ingin ngambil bulunya kemudian ontanya dibiarkan mati begitu, enggak, tapi biasanya dimanfaatkan dulu dagingnya, disembelih dulu kemudian baru dari kulitnya dimanfaatkan. Ya, maka kalau ketika itu ya dia disembelih secara syar'i, secara syar'i, ya, maka tidak najis bulunya. Atau kemungkinan yang kedua, dia diambil ketika hewan itu masih hidup. Kalau misalkan seperti wol, ya, bulu domba, itu kan ketika motong itu kan nggak harus nyembelih dombanya dulu, ya, kan dombanya itu masih hidup, bulunya diambil yang digunakan untuk kain. Ya. Maka kalau hewan ya, hukum asalnya hewan, semua hewan ya dalam mazhab itu suci ketika dia hidup, ya, bahkan macan pun suci, macan pun suci. Ya, maka di bawah ayat ini ya ditafsirkan seperti itu, ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Dia diambil ketika hewan sudah disembelih secara syar'i. Kemungkinan kedua, dia diambil ketika hewan itu apa? Masih hidup, ya, masih hidup. Baik. Kalau misalkan sekarang taruhlah jawabannya adalah tafsir ayat itu ketika diambil ketika hewan itu masih hidup. Bagaimana dengan hadis ya? Maquti'a minal bahimati wa huwa hayn fahiya kamaitatihi. Sesuatu yang dipotong dari hewan yang masih hidup maka hukumnya seperti bangkainya. Nah, kalau misalkan taruhlah wol diambil, maka kan ini kan terpotong dari hewan masih hidup, maka hukumnya kan seperti bangkainya. Bangkainya domba najis, maka wolnya juga najis, kan gitu. Maka gini para ulama mengatakan, ya, maka ini masuk hadis yang dia masuk hadis amun makhsusun bil ayah. Hadis ini umum dikhususkan dengan ayat. Jadi ini dikecualikan untuk bulu-bulu hewan tadi yang dimanfaatkan, yang dimakan dagingnya tadi, maka dia dikecualikan. Ya. Baik. Sampai sini pembahasan tentang al-jilid wa at-tibagh, masalah sama jilid dan juga masalah bangkai dari sisi najis atau tidak najis. Baik, kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang al-awani, yaitu perkakas peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Yang terbuat dari emas dan perak. Pembahasan untuk ada 3 poin pembahasan besar dalam pembahasan masalah wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, ada 3. Yang pertama, ya, ada yang pertama dia memang terbuat dari emas atau perak, terbuat. Jadi memang terbuatnya dari itu bahan pokoknya itu. Yang kedua ada yang namanya dhabbah atau tadbib. Itu nembel. Perkakas atau barang atau wadahnya itu tidak terbuat dari emas dan perak, tapi tembelannya pakai emas dan perak karena pecah, bolong dan lain sebagainya. Yang ketiga ada yang namanya tamwih atau abdillah, ya. Itu tidak nembel, barangnya tidak terbuat dari emas perak, tidak ditembel, tapi dikasih sapuan yang terbuat dari emas dan perak, disepuh, istilahnya disepuh. Jadi dilapis, bukan dilapis ya, kayak dibuat warnanya atau apanya gitu, ya. Jadi kalau misalkan ya mungkin bisa dilapisi, tapi ya bisa dilapisi ya. Jadi ada sapuan atau mungkin dicat gitu ya, dicat dengan emas dan perak. Itu pembahasan besarnya, itu poin besarnya itu. Untuk pembahasan yang pertama yaitu
perkakas wadah yang terbuat dari emas dan perak, ya, terbuat dari emas dan perak, maka hukumnya haram untuk digunakan dan disimpan. Haram untuk digunakan dan disimpan. Ya. Itu kalau memang terbuat piring emas, sendok emas, garpu emas, yang terbuat bahan pokoknya itu. Tip. Untuk yang masalah yang kedua, yaitu tadwib atau dhabbah, yaitu nembel. Maka di sini ada 8 perincian. Banyak sekali. Ada 8 perincian. Atau secara umum nggak sampai 8 ya, tapi akan saya sebutkan. Untuk yang pertama, kalau tembelannya itu pakai emas, ya. Kalau tembelannya pakai emas, maka secara mutlak, ya, maka secara mutlak dia diharamkan, ya, kecuali, ya, tidak ada pengecualian, ya. Jadi secara mutlak dia diharamkan, secara mutlak dia, kalau dari emas. Kalau dari perak, maka ada sedikit perincian. Kalau misalkan tembelannya itu besar dan karena ada kebutuhan, dalam artian dalam kebutuhan di sini ya mungkin tidak ada logam yang lain yang mampu untuk menembelnya, atau ada tapi dia nggak punya atau kesulitan untuk mencarinya, ya, maka di sini diperbolehkan, ya, dengan ada sisi kemakruhannya. Kalau misalkan tembelannya itu sedikit, ya, untuk hajah ada kebutuhan, ya, tadi besar untuk kebutuhan, sekarang kecil untuk kebutuhan, ya, maka ini diperbolehkan, mubah hukumnya. Kalau dia besar untuk hiasan, jadi bukan cuma tembel, jadi mungkin lubang atau retak sedikit terus ditambahi, ya, supaya bagus, nggak cuma tembel itu, tapi sekalian dibuat ornamen, ya, maka dia bikin yang cukup besar. Kenapa? Tujuannya bukan nembel lagi, tapi sudah menghias, ya. Tujuannya sudah menghias, maka hukumnya haram sama seperti emas. Kemudian yang terakhir, kalau dia sedikit untuk hiasan, ya, ditembel tapi ada kebutuhan untuk hias juga sedikit, tapi sedikit saja, maka perlu mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Itu untuk pembahasan dhabbah atau tadbib. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah tamwih. Tamwih tadi artilah, jadi dilapisi atau yang semisalnya. Dilapisi atau yang semisalnya. Maka kalau misalkan lapisannya itu, ya, kalau lapisannya itu ketika dikembalikan ke api, dikembalikan di api, terlepas dari logam bendanya, ya, terlepas dari logam bendanya dan mampu membentuk gumpalan logam baru dan emas, maka haram, ya, maka haram, karena itu masuk hukumnya katsir, ya. Nah, di sini sudah misalkan itu barangnya, ya, jadi misalkan kalau barangnya terbuat dari tembaga, disepuh emas misalkan, kemudian ketika dipande lagi atau di istilahnya, taruh di atas api dan emasnya luntur dan bikin gumpalan emas sampai menjadi gumpalan emas yang cukup besar, ya, atau terlihat gumpalannya, maka ini hukumnya haram. Tapi kalau misalkan ditaruh ke api, ya mungkin dia terjatuh tapi cuma titik-titik, nggak sampai membentuk gumpalan, sudah hancur, maka ini hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh, karena ini masuk dalam hukum al-qalil, yang sedikit. Kita masuk ke ibarah atau ucapan dari musannif tadi. Qal musannif rahimahullah ta'ala, faslun, fasal yang baru, fi bayani,
dalam penjelasan ma yahrumu isti'maluhu, apa yang haram pemakaiannya, minal awani, dari wadah-wadah, wa ma yajuzu, dan apa yang boleh, ya. Apa yang boleh. Baik. Beliau mengatakan wa bada bil awal, beliau mulai dengan yang pertama, ya. Faqala, maka beliau mengatakan wala yajuzu, dan tidak boleh. Tidak boleh di sini maknanya haram. Fi ghairi daruratin, tanpa ada kebutuhan darurat. Ya, tanpa ada kebutuhan darurat. Tadi untuk pembahasan yang pertama, yaitu yang terbuat dari emas dan perak, perkakas, peralatan, wadah atau lain sebagainya. Itu hukum asalnya haram. Kecuali untuk apa? Darurat. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ada sahabat yang hidungnya terpotong, ya. Kemudian membuat hidung palsu dari apa? Dari emas. Ya. Maka diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang kalau untuk logam yang lainnya dia bisa berefek membusukkan, ya, membuat jadi busuk untuk dagingnya atau yang semisalnya. Atau misalkan bisa juga di sini misalkan gigi. Kalau misalkan memang tidak bisa kecuali dengan gigi emas, sesuai dengan dokter mengatakan ini kalau gigi biasa bisa berbahaya, ya, bisa nanti entah kanker atau apa gitu, ya. Beliau mengatakan, ya, dokternya mengatakan ini ya pakai gigi emas. Nah, ketika itu boleh, karena apa? Ada darurat di situ. Kalau dia pakai yang lainnya bisa menyebabkan apa? Hal yang mudarat. Baik. Jadi fi ghairi darurah, tidak ada kedaruratan. Li rajulin aw imra'atin, baik laki-laki ataupun perempuan. Apa yang tidak boleh? Isti'malu syai'in, memakai sebagian atau sesuatu min awanidz dzahabi wal fiddah, dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Baik. La fi aklin, tidak digunakan dalam makan, wala fi syurbin, atau minum, wala ghairihima, ataupun selain makan dan minum. Jadi secara mutlak penggunaannya itu dilarang. Ya, apakah itu dibuat makan, ataukah itu dibuat minum, atau dibuat yang lainnya. Jadi nggak harus peralatan makan minum, nggak harus peralatan apa? Makan minum, ya. Bisa juga peralatan yang lain. Misalkan para ulama yang dahulu mengatakan diantaranya contohnya adalah al-makhalah, ya, atau al-mikhalah. Jadi celak, ya, wadah celak. Itu juga kalau terbuat dari emas, perak, hukumnya sama, ya, hukumnya sama. Para ulama dulu juga mengatakan termasuk al-musht, sisir, ya, sisir itu juga termasuk karena dia peralatan, perkakas dan lain sebagainya terbuat dari emas dan perak, maka dia haram hukumnya. Baik, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW bersabda, la talbasul harir wal tibaj wa la tashrabu fi aniyatidz dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Rasulullah mengatakan, penggalan hadisnya, dan janganlah kalian minum di wadah dari emas dan perak, dan jangan makan di dalam nampan-nampan dari emas dan perak, karena itu bagi orang kafir dunia maupun orang kafir dunia, dan bagi kaum muslimin di akhirat. Baik, mungkin ada pertanyaan, ya. Nah, di situ di nas hadis, ya, nas hadis itu hanya menyebutkan apa? La tashrabu wala ta'kulu, jangan makan, jangan minum. Berarti kalau pemakaian yang lain kan harusnya boleh. Ya, maka di sini para ulama mengatakan jangan lupakan termasuk asal dari pendalilan atau dalil yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-qiyas. Ya, adalah al-qiyas. Sebagaimana disebutkan oleh Nazim, waraddu far'in nahwa asl khasmi li'illatin jami'atin fil hukmi huwal qiyasu in wajadal illah mujibatan fakul qiyasu illah ila akhir. Ya, jadi qiyas itu apa? Qiyas itu adalah
ya, menyambungkan hukum yang ada pada nas kepada sesuatu yang tidak ada nasnya. Nas itu dalil baik Quran, Sunnah atau yang lainnya, ya, atau ya, bisa athar sahabat, ya, kepada sesuatu yang tidak ada nasnya tapi ada ilah yang sama. Dan para ulama, para fuqaha diantaranya Imam Nawawi mengatakan, ya, ilahnya di sini, ya, ilahnya di sini adalah ada sisi kesombongan dan bermewah-mewahan, bermegah-megahan dengan dunia, bermegah-megahan dengan dunia. Maka diharamkan secara khusus untuk emas dan perak, emas dan perak. Jadi barangnya yang diharamkan, barangnya yang diharamkan. Baik, sebagaimana Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu', wa huwa madhhabu Malik wa jumhurul ulama li'anna ma la yajuzu isti'maluhu la yajuzu ittikhadhuhu katunbur wa li'anna ittikhadhuhu yuaddi li-istimali fa haruma ka imsakil khamr qalu wa li'anna al-man' min al-isti'mal lima fihi min as-sarf wal khuyalaya, ya, wa dzalika mawjudun fil ittikhad, ya, dan seterusnya. Baik, kembali ke sini, maka tidak boleh penggunaan wadah-wadah atau perkakas, ya, peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Itu hukum asalnya, kecuali yang dikecualikan. Yang dikecualikan apa? Perhiasan emas untuk wanita dan perak untuk cincin bagi laki-laki. Itu yang dikecualikan, ya, itu yang dikecualikan. Baik, maka beliau mengatakan, wa kama yahrumu isti'malu ma dzukir, dan sebagaimana diharamkan pemakaiannya dari apa yang sudah disebutkan, yahrumu ittikhadhuhu, demikian pula haram untuk menyimpannya min ghairi isti'malin fil ashah. Haram juga menyimpannya meskipun tidak dipakai, dipajang. Punya garpu, sendok, piring dari emas nggak dipakai, tapi ditempel dinding. Hukumnya apa? Sama dengan memakainya, sama dengan memakainya. Dalilnya apa? Dalilnya kias tadi, kias, ya. Kemudian fil asah di sini isyarat bahwasanya ada perbedaan pendapat di dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ada yang mengatakan memperbolehkan, tapi yang sahih, ya, pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i adalah tidak boleh, hukumnya haram. Wa yahrumu aidan al-ina li bidzahabin aw fiddah, dan haram pula hukumnya wadah yang dibeli lapisan, ya, atau dicat, ya, dengan bahan emas atau perak. In hasala minat tilai, jika muncul dari emas, dari cat atau lapisan tadi, syai'un, sesuatu, bi'ardhihi 'alan nar, ketika ditaruh di atas api. Tadi kita sebutkan pembahasan yang ketiga, masalah tamwih. Ini di sini disebutkan istilahnya at-tila, ya, tamwih. Jadi ketika ditaruh api, ada emasnya itu terjatuh dan membentuk bagian yang baru, emas sendiri, ya, maka ini haram. Tapi kalau tidak, ya, maka tidak mengapa. Baik. Kemudian beliau mengatakan, sekarang untuk wadah selain emas dan perak, beliau mengatakan wa yajuzu isti'malu ina'in wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima ay ghairi dzahabi wal fiddah, dan boleh memakai wadah atau peralatan dari selain keduanya, yaitu selain emas dan perak, minal awani, dari wadah-wadah an-nafisati, yang berharga, kaina iyakutin, seperti wadah yang terbuat dari batu permata, ya, batu permata. Maka di sini untuk wadah yang terbuat dari bahan selain emas dan perak, ya, hukum asalnya adalah boleh, ya, hukum asalnya boleh memakainya, meskipun dengan sesuatu barang atau bahan yang lebih mahal dari emas dan perak, maka boleh, ya, wadah tersebut, ya, tapi para ulama, ya, memakruhkan bukan karena bendanya, bukan karena bahannya. Kalau wadah emas perak itu tidak boleh karena bahannya. Kalau ini dikatakan boleh, ya,
Boleh kalau selain dari emas dan perak, meskipun dari bahan yang sangat-sangat mahal. Tapi kalau dia dari bahan yang sangat-sangat mahal, dimakruhkan bukan karena barangnya, bendanya, tapi karena pemakaiannya. Karena di situ apa? Ada unsur kesombongan, dan ini berlawanan dengan sifat seorang muslim. Ya, Rasulullah mengatakan innal badzadata minal iman. Bahwasanya kezuhudan duniawi, tidak menampakkan berlebih-lebihan dalam masalah dunia, itu termasuk apa? Dari keimanan. Ya, dari keimanan. Misalkan jam tangan yang terbuat dari batu permata delima merah misalkan, gitu. Harganya luar biasa, ya. Harganya luar biasa mahal. Maka barangnya nggak haram. Jadi batu jam tangannya nggak haram, tapi ketika dipakai pemakaiannya itu apa? Haram, karena menunjukkan apa? As-saraf wal khuyala, ya. Ada sisi kesombongan di situ. Baik, wa yahrumul ina'u, dan haram wadah al-mudabbabu yang ditempel. Sekarang pembahasan tentang tadbib atau dhabbah, ya. Bi dhabbati fiddatin kabiratin urfan, dengan tembelan yang terbuat dari perak yang besar, urfan. Ya, sekarang pertanyaannya, kembali kemana atau apa ukuran standarnya, itu besar atau kecil? Ukurannya, standarnya adalah keumuman anggapan masyarakat. Ya, kalau misalnya masyarakat melihat itu besar, maka besar. Kalau misalnya melihatnya kecil, ya, maka kecil. Ya. Kalau misalnya besar, ya mungkin satu ukuran jari tangan, itu kecil, ya, satu ukuran jari tangan, ya. Nah itu kecil. Tapi kalau sudah misalkan memakan separuh atau seperempat dari wadah itu, ya, maka itu masuk besar. Ya, dan itu juga kembali ke besar kecilnya wadah, ya. Lisinatin, dengan tujuan untuk hiasan. Jadi misalkan dibuat ornamennya, ya. Fa in kanat kabiratan lihajatin, kalau dia terbuat dari perak tapi ada kebutuhan dan dia besar, jaza ma'al karoha, maka boleh, tapi ada sisi kemakruhannya. Karena apa? Ada sisi tadi, ya, ada sisi besarnya tadi itu. Au saghiratan, atau dia kecil, urfan, secara keumuman masyarakat, li zinatin, karena sebab zinah, karena ada tujuan untuk hiasan, buat ornamennya, karihat, maka dimakruhkan. Kenapa? Karena ada sisi zinahnya, ada sisi untuk dibuat hiasan. Au li hajatin fala tukrah, atau karena ada kebutuhan, ya, maksudnya adalah kecil, terbuat dari perak, tapi dia ada kebutuhan, fala tukrah, maka tidak dimakruhkan dan dihukumnya boleh. Amma dhabbatu dzahab fatahrumu mutlaqan kama sahahun Nawawi. Adapun tambalan, ya, atau tempelan dari perak, maka dia haram secara mutlak sebagaimana yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi. Dan kesimpulannya tadi sudah kita sampaikan di depan. Baik, barangkali adzan terlebih dahulu, silakan. Kemudian kita akan lanjutkan tentang pembahasan siwak sedikit. Baik, kita lanjutkan tentang pembahasan siwak. Atau sebelum itu, ya, mungkin kita mempertanyakan apa alasannya para ahli fikih kok membagi hukum-hukum tembelan tadi dan lain sebagainya. Ada banyak sekali hadis yang dan athar dari para sahabat yang menyebutkan hal tersebut. Kalau kita mau merujuk dalam kitab-kitab hadis, ya, di antara saya bacakan sedikit saja. Ya, kita bacakan hadisnya saja tanpa istidlal atau sudut pandang pendalilannya. Ya, di antaranya adalah hadisnya sahabat Anas, beliau mengatakan anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam in kasara fatakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Wadahnya Nabi itu pernah pecah, kemudian beliau mengambil rantai yang terbuat dari perak untuk jadikan tambalannya. Ya. Kemudian diantaranya hadis Anas yang lain juga, Rasulullah mengatakan, bahwasanya beliau mengatakan kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah, bahwasanya ujung dari gagang pedangnya Nabi itu terbuat dari perak, Ada lafaz dalam Tirmidzi mengatakan terbuat dari emas dan perak, tapi Imam Tirmidzi mengatakan wa hadza haditsun gharib. Itu hadisnya gharib, hadisnya la yuhtaju bihi, para ulama tidak bisa dijadikan dalil
Karena menyelisih dengan hadis yang lain mengatakan semuanya min fiddah. Ada tambahan min zahab, ini ghurbah ya, sesuatu yang gharib sekali. Baik. Kemudian diantaranya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat Ibnu Umar ya, Nafi muridnya sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan annahu kana la yashrabu fi qadahi fihi halqatu fiddatin wala dhabbati fiddah. Bahwasanya sahabat Ibnu Umar itu tidak mau minum dari wadah yang ada halqah ya, jadi ada apa namanya satu tembelan yang terbuat atau ornamen lingkaran yang terbuat dari perak atau tembelan dari perak. Dan juga hadis yang diantaranya adalah Sayyidah Aisyah ya, athar dari Sayyidah Aisyah ya, an Amrah mengatakan kunna ma'a Aisyah radhiyallahu anha famazilna biha tarakhas lana fil hulli wa lam turakhas lana fil inna'il mufaddad ya. Sayyidah Aisyah itu apa namanya ya, bersama Amrah tadi muridnya ya, dan tidak diberikan rukhsah kepada kami kecuali untuk hulli, kecuali untuk perhiasan saja, dan tidak diberikan rukhsah untuk masalah wadah yang mufaddad. Mufaddad itu diberi tembelan dari perak ya. Kemudian ya itu diantara beberapa hadis yang berhubungan dengan masalah ini ya. Jadi para ulama kemudian menyimpulkan dengan mengumpulkan seluruh hadis yang ada dan memberikan sudut pandang supaya tidak ada hadis yang terbuang. Makanya itu yang biasanya di dalam istilah fikih disebutkan jam'an bainal adillah, upaya untuk mengumpulkan seluruh dalil yang ada. Karena memang itu thariqatul bahats fil mas'alah, tata cara dalam pembahasan fikih itu kumpulkan seluruh dalil yang berhubungan dengan masalah ya. Kemudian upayakan untuk memakai seluruh dalil yang ada. Jangan sampai ada yang dihubungkan ya. Karena dalam kaidah mengatakan i'malan al-kalam alal ihmala wa min amini faqwal maqalah. Jadi yang dalam kaidah fikih dikatakan bahwasanya i'malul kalam aula min ihmalihi. Dari menyatakan atau menganggap suatu perkataan itu lebih diutamakan dari membuangnya. Tapi ala kulli hal, kemudian pembahasan terakhir adalah masalah siwak. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun fi isti'mali alati siwak. Pasal tentang pemakaian alat siwak. Maka di sini masalah siwak ya, masalah siwak ada beberapa hukum. Yang pertama hukum asal. Ini penting, hukum asal supaya kita tahu ya, ketika tidak tahu hukumnya maka kembali ke hukum asal gitu. Pentingnya mengetahui hukum asal. Hukum asalnya siwak adalah sunnah. Hukum asalnya adalah sunnah ya. Hukum asal siwak hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan ya, as-siwaku matharatun lil fam mardhatun lirabb. Siwak itu sebagai pensuci, pembersih mulut dan pemberi ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya disunahkan tapi lebih ada penekanan ya, atau gampangnya sunnah muakkadah gitu ya, gampangnya sunnah muakkadah. Kapan sunnah muakkadah? Ada beberapa waktu, tapi di sini musannif cuma menyebutkan beberapa hal saja. Di antaranya adalah ketika perubahan bau mulut, yang kedua ketika hendak sholat, yang ketiga ketika terbangun dari tidurnya ya, ketika terbangun dari tidurnya ya. Dan juga diantaranya ketika hendak membaca Al-Quran ya. Itu ada beberapa, tapi sebenarnya lebih banyak. Kemudian bisa juga menjadi apa? Bisa juga menjadi wajib ketika dia apa? Ketika dia nadar. Nadar siwak wajib hukumnya, dia harus bersiwak. Dan bisa menjadi haram. Bersiwak bisa menjadi bisa. Contohnya apa? Kalau dia siwakan pakai siwak curian, maka haram. Nggak boleh. Ya. Apakah hukumnya bisa menjadi mubah? Tidak bisa, karena para ulama mengatakan maka aslun nadab fala ya'tarihi libahah.
sesuatu yang hukumnya asal sunnah, maka tidak ada kemungkinan dia untuk menjadi mubah. Baik, ala kulli hal, kita kembali ke sini. Musannif mengatakan wa huwa min sunanil wudu, dia termasuk sunnah-sunnah wudu, ya. Maka setelah pembahasan siwak nanti ada pembahasan apa? Langsung masuk pembahasan wudu. Baik. Wa yutlaqu siwaku aidan, dan dimutlakkan penggunaan lafaz siwak itu ala mas yustaku bihi, dengan terhadap alat yang digunakan untuk siwak, min arakin wa nahwihi, seperti kayu arak. Ada nama pohon namanya arak, itu biasanya dibuat siwak ya. Kalau siwak yang dijual itu terbuat namanya dari kayu arak. Wa nahwi, dan boleh dari selainnya, ya. Pokoknya intinya para ulama mengatakan dengan sesuatu yang dia syai'un khashin, sesuatu yang kasar dan keras, ya. Seperti sikat gigi untuk hari ini itu bisa dikiaskan pada siwak, ya. Sikat giginya saja itu sudah cukup untuk dikiaskan pada siwak. Enggak harus pakai pasta gigi, ya. Enggak harus pakai pasta gigi. Karena itu tambahan aroma saja dan juga mungkin tambahan pembersih. Wasiwaku mustahabun. Nah, ini hukum asalnya. Siwak adalah sunnah atau dianjurkan fikul lihalin, di setiap kondisi, setiap keadaan. Bahkan Rasulullah ketika sakit yang mana beliau mau meninggal masih sempat nopo siwakan, ya, masih sempat siwakan. Makanya para ulama di antara masyayikhuna, ya, guru kami menyatakan bahwanya sunnah untuk bersiwak ini di dalam waktu kapanpun. Bahkan para ulama ada yang membahas membuat kitab tersendiri masalah siwak, ya, dan sebagainya. Wala yukrahu tanzihan, dan tidak dimakruhkan dengan makruh tanzih, ya. Makruh ada dua, makruh tahrim, makruh tanzih, ya. Ya, rincinya ada di pembahasan ushul fikih. Dan tidak dimakruhkan illa kecuali ba'da zawal lisaim, ya. Kecuali setelah zawal bagi orang yang berpuasa. Oh ya, tadi ada yang lupa, ya, dia dimakruhkan, ya, belum kita sebutkan. Hukum berikutnya adalah siwak tapi makruh. Kapan atau apa kondisinya yang membuat siwakan itu makruh? Yaitu bagi orang yang berpuasa ketika sudah lewat waktu zuhur, maka dimakruhkan untuk bersiwak dalam pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Makanya di sini katakan dan tidak dimakruhkan tanzihan illa ba'da zawal lisaim, kecuali setelah zawal. Zawal itu waktu zuhur, ya, bagi orang yang berpuasa, fardhon au naflan, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Wa tazulul karahatu, dan hilang kemakruhannya bi ghurubi syamsi, ketika matahari sudah tenggelam, maka boleh siwakan, enggak ada kemakruhan sama sekali. Kalau sebelum zuhur boleh, ya, hukumnya tetap sunnah, ya, hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah masuk waktu zuhur dan sudah lewat sampai maghrib, maka bagi orang berpuasa dimakruhkan untuk bersiwak, ya. Demikian juga untuk dikiaskan pada misalkan menggunakan menggunakan sikat gigi, ya, menggunakan sikat gigi. Baik. Waqtaran Nawawi, akan tetapi Imam Nawawi rahimahullah taala memilih adamal karahati mutlaqan, tidak dimakruhkan sama sekali bagi orang yang berpuasa. Jadi di sini ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Yang mu'tamad, pendapat resmi mazhab Syafi'i, mengatakan makruh bagi orang yang berpuasa ketika lewat waktu zuhur. Tapi beberapa ulama dari mazhab Syafi'i dan jumhur, ya, ulama mazhab fikih yang lainnya mengatakan tidak ada kemakruhan sama sekali. Ala kulli hal, itu yang disampaikan oleh musannif. Kemudian beliau mengatakan wahwa ay as-siwaku, dan siwak itu fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat atau 3 kondisi, asyaddu istihbaban, lebih ditekankan kesunahannya, min ghairiha, dari selain waktu tersebut. Ahaduha, salah satunya, nah ini berarti sunnah muakkadah. Ahaduha, salah satunya, inda taghayyuril fam min azmin, ya, ketika berubahnya bau mulut, ya, min azmin, dari azm. Azm itu apa? Kila huwa sukutun tawil, yaitu diam yang lama. Diam yang lama, ya. Maka kalau orang diam yang lama, ya, setelahnya mboten kecapan nopo-nopo gitu, ya, cuma ngomongnya, biasanya mulutnya akan berubah, ya, bau mulutnya.
Wakila tarkul akli, ya, ada yang mengatakan azmin itu adalah tidak makan, buatan kecapan, itu namanya azm. Pokoknya intinya ketika berubah bau mulut maka dianjurkan, lebih dianjurkan. Wa inna maqala, dan di sini musannif mengatakan ya, wa ghairuhu, dan selainnya ya, liyashmula at-taghayyural fammi bi ghairi azmin, ya, supaya mencakup juga perubahan mulut, bau mulut, meskipun bukan karena sebab dia tidak makan apa-apa. Ya. Ka'akli dzirihin karihin, ya. Bahkan ketika bau mulutnya berubah karena makan, itu juga dianjurkan untuk bersiwak. Ketika dia makan sesuatu yang sangat bau, makan petai, makan bawang atau yang semisalnya. Ya. Min thumin, ya, dari bawang, wa basalin, dan bombay, wa ghairihima, dan selainnya. Wathani, yang kedua yang dianjurkan, lebih ditekankan, endal qiyam ay al istiqadhi minan naum, ketika bangun dari tidurnya. Wathalithu, dan yang ketiga, ya, adapun dua hal tadi karena apa? Dalilnya apa? Karena tadi hadis mengatakan siwaku madharatun lil fam. Siwak itu fungsinya apa? Madhara lil fam, pensuci dan pembersih. Maka ketika mulut kapanpun kotor, berbau, dianjurkan apa? Siwak, karena itu fungsinya disebutkan oleh Nabi. Dan yang ketiga, indal qiyami ila shalah, ketika dia ingin melakukan sholat fardhan au naflan, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang sudah tahu, laula nasyqa ala ummati lamartum bisiwaki inda kulli shalah, dalam lafaz, ya. Kalau tidak menyulitkan umatku, pasti akan menyuruh mereka untuk apa? Siwakan sebelum sholat. Ya, atau ketika sholat, ya, ketika sholat. Baik, wa yata'akkadu aidan fi ghairi thalathatil madhkurati mimma huwa madhkurun fil mutawwalat. Dan juga hukum sunnah muakkadah ini terjadi bukan cuma terbatas pada 3 yang sudah disebutkan tadi, tapi ada perincian yang lebih panjang di kitab-kitab para ulama yang lebih tebal, lebih panjang lebar, ya. Seperti apa? Qiraatil Quran, seperti membaca Al-Quran, maka disunahkan juga untuk bersiwak, ya, dianjurkan juga untuk bersiwak. Wasfiraril asnani, ketika giginya sudah mulai berubah warnanya, ya, mulai berubah warnanya menguning, ya, atau yang semisalnya, giginya kotor, maka dianjurkan untuk apa? Bersiwak. Kemudian beliau menyampaikan tata cara bersiwak. Wa yusannu, dan dianjurkan an yanwiya bisiwaki sunnah, dianjurkan ketika dia bersiwak dia berniat untuk mendapatkan pahala sunnah. Innamal a'malu binniyat. Ya, kalau dia sudah jadi kebiasaan, nggak niat apa-apa, ya sudah nggak dapat pahala. Karena itu hukumnya adalah karena dia adat, secara asal dia adat, ya, kebiasaan membersihkan gigi saja. Sikat gigi, niat dalam hati, saya mau baca Quran, saya mau sholat, ya, maka dapat pahala sunnah. Kalau niat, makanya termasuk adabnya adalah berniat. Wan yastaka biyaminihi, tandanya bersiwak dengan tangan kanannya. Karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni kullihi, dalam hadis. Nabi itu sangat-sangat suka, ya, memulai dengan sesuatu yang kanan, dari sisi kanan, baik ketika sisir atau pakai sandal atau yang lainnya. Pokoknya suatu hal yang baik, maka dimulai dari siwak itu juga sama, suatu hal yang baik, ya, suatu hal yang baik, ya, karena dia masuk dalam membersihkan taharah, madharatun lil fam. Baik, wa yabda'u bil janibil aiman, memulai dengan sisi kanan, min famihi, dari sisi yang kanan, ya. Karena tadi hadisnya, ya, dari sisi yang pokoknya dari kanan. Wa an yamurrahu ala saqfi halqihi imraran latifan, dan menggerakkannya pada langit-langit mulutnya, ya. Jadi di langit-langit mulutnya juga digerakkan untuk dibersihkan di situ, imraran latifan, dengan lembut, karena itu bukan gigi, karena lembut, ya, daging bisa terluka, makanya harus dengan lembut supaya tidak terjadi goresan. Wa ala karasi adrasihi, dan pada gusinya, ya, pada gusi-gusinya juga dibersihkan juga, tapi tadi dengan
dengan yang lembut. Taib, itu pembahasan tentang siwak dari kitab Fathul Qarib. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat, bisa kita amalkan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.